Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang ajaib, Bapa yang kami puji dan kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena penyertaan-Mu dan juga anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-32, ayat yang ke-8, yang berkata demikian. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan pilihan dan tantangan. Setiap hari, kita dihadapkan pada jalan yang harus kita tempuh, tetapi seringkali kita tidak tahu pasti kemana arah yang benar. Namun sebagai orang percaya, kita memiliki jaminan luar biasa bahwa Yesus selalu ingin berjalan bersama kita, memimpin kita, dan menunjukkan jalan yang terbaik. Jalan serta Yesus berarti hidup dalam ketergantungan total kepadanya. Dalam ayat pembacaan kita pada pagi hari ini, Tuhan berjanji untuk mengajar, menuntun, dan memberi nasihat. Janji ini mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendirian dalam perjalanan hidup. Ketika kita memilih untuk berjalan bersama Yesus, Dia menjadi penuntun yang setia. Namun berjalan bersama Yesus bukan berarti hidup tanpa masalah. Justru, seringkali kita akan menghadapi jalan yang sempit dan sulit. Tetapi di setiap langkah, Yesus hadir untuk memberi kekuatan, hikmat, dan penghiburan. Dia tidak hanya menunjukkan jalan, tetapi juga berjalan di depan kita, mempersiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Berjalan bersama Yesus juga berarti hidup dalam ketaatan kepada firman-Nya. Seperti seekor domba yang mengikuti gembalanya, kita dipanggil untuk mendengarkan suaranya dan berjalan dalam kehendak-Nya. Terkadang, kita mungkin tidak memahami rencana Tuhan sepenuhnya, tetapi iman kita mengajarkan bahwa jalan Tuhan selalu lebih baik daripada jalan kita sendiri. Ketika kita berjalan bersama Yesus, hidup kita akan dipenuhi oleh damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tidak peduli betapa sulitnya jalan yang kita tempuh, kehadirannya memberikan pengharapan. Dia adalah gembala yang baik yang membawa kita ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Apakah hari ini saudara merasa bingung atau takut
dengan jalan yang ada di depan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Yesus. Percayalah bahwa Dia tahu yang terbaik untuk hidup kita, dan Dia akan memimpin kita ke tempat yang aman. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jalan serta Yesus adalah perjalanan yang penuh dengan damai dan pengharapan. Meskipun kita menghadapi tantangan, kehadirannya memberikan kekuatan dan kepastian. Jangan takut untuk menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepadanya, karena Dia adalah penuntun yang setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang kekal, Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kami boleh bersyukur lagi, karena Engkau adalah gembala yang baik, yang selalu menuntun kami di jalan yang benar. Ajarkan kami untuk hidup dalam ketaatan kepada-Mu dan berserah sepenuhnya kepada kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini boleh tertanam dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Ya Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarkanlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan.
Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam. Hal-hal yang tidak kami inginkan, Tuhan jauhkan, Tuhan singkirkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.